katanya Kakak Selo. Kita mau sekolah minggu, Mimi, di sini kita mau melayani adik-adik di rumah untuk ke sekolah minggu ya. Oke, kita mau nyanyi dulu apa enggak? Nyanyi dulu nggak nih? Nyanyi dulu. Nyanyi apa? Mari kita bersukaria. Oke, mari kita bersukaria ya. Oke, kita menyanyikan Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Tuhan kata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Oke. Nah, tadi kita baru bernyanyi Mari Kita Bersukaria ya. Nah, sekarang kita menjadi laskar Tuhan Yesus. Kita menjadi laskar Tuhan Yesus dan kita mau bernyanyi apa? Saya bukan pasukan berjalan. Oke, kita menyanyikan lagu itu ya. Siap di rumah? Kita mau berjalan dulu. Habis itu kita mau ambil kuda kita dan kita mau tembak-tembakin musuh. Oke, 3, 2, 1. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap? Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, siapa yang laskar Kristus? Wah, cuma 1, 2, 3. Ya, yang di rumah siapa laskar Kristus? Siapa? Semuanya ya, semua anak-anak yang ada di rumah, baik di sini ataupun teman-teman kita yang lain yang belum sekolah minggu, kasih tahu sama semuanya kalau kita adalah laskar Kristus. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Adik-adik duduk yang manis. Kita mau mendengarkan apa ya cerita hari ini tentang apa yo? Apa? Tunggu ya, biar penasaran. Dah. Ya, adik-adik, kita sampai di pelajaran ke-10 tentang berdirilah dengan teguh. Berdirilah dengan teguh. Cerita hari ini tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan dong. Aku tetap percaya Tuhan, Kakak Mimi. Aku tetap percaya Tuhan Yesus yang pegang kendali dalam hidup aku. Ih, bagus. Nah, kakak mau ngajak kalian ke melihat-lihat tempat-tempat di sekitar kita. Kan pernah ya diajak mama sama papa jalan-jalan, terus ada cat yang warna kuning, ada cat yang warna biru, ada cat yang warna seperti sekarang ini nih. Wah, kakak Mimi ada di mana ini sekarang? Itu bagus-bagus tempatnya. Perumahan yang lengkap dengan lampu-lampu yang berwarna-warni, terus ada kolam renangnya, ya kan? Terus ada tempat main ayun-ayunan. Terus
kayak di gereja kita ada burung di belakang. Besok lihat ya, ada sangkar burung besar dibikin sama papa-papa kita, sama bapak-bapak gereja, dan menjadi daya tarik menjadi wah, penasaran burungnya ada berapa, ada di situ. Coba lihat ya. Nah, di Alkitab cerita Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berjanji katanya. Dia memberikan satu tempat yang bagus sekali untuk orang-orang Israel. Satu tempat yang indah, yang bagus untuk orang Israel. Namanya apa ya? Kanaan. Ya, satu tempat itu namanya Kanaan. Sebelum orang-orang Israel tinggal di sana, mereka harus melihat dulu tempat itu. Mereka harus datang dulu ke tempat itu. Tuhan Yesus mau mereka harus datang dulu ke tempat itu. Untuk apa gunanya? Untuk kasih tahu bagaimana tempat itu sebenarnya. Dan Bapak Musa yang ditunjuk untuk memimpin bangsa Israel dan memilih 12 orang untuk melihat-lihat jalan ke Kanaan. Untuk melihat, mengintai katanya. Wah, tempat itu bagus apa tidak ya? Kanaan itu memang indah atau tidak? Gitu. Nah, Bapak Musa mengirim 12 orangnya untuk pergi ke daerah Kanaan supaya bisa menceritakan kembali bagaimana tempat itu sebenarnya. Apa yang Tuhan janjikan, benar gak indah gitu? Benar gak seperti yang diceritakan Tuhan Yesus? Jangan-jangan Tuhan Yesus gak benar lagi ceritanya. Jadi Bapak Musa mengirim berapa tadi? 12. Nah, ke-12 orang ini, ayo kita pergi, kata dia gitu. Kita pergi ke Kanaan, kita melihat di sana apakah benar di sana bagus, katanya. Selama 40 hari mereka melihat semua pemandangan yang ada di Kanaan. Mereka melihat-lihat perumahan yang ada di Kanaan. Mereka berjalan, benar enggak rumahnya bagus-bagus, pemandangannya bagus, benar enggak di sana ada seperti yang Tuhan ceritakan, ada sekolah tidak, ada gerejanya tidak, perumahannya kuat tidak gitu. Nah, setelah selesai mereka kembali ke Bapak Musa dan menemui Bapak Musa. Bapak Musa, saya lapar. Bukan begitu ceritanya. Bapak Musa, saya mau cerita tentang daerah Kanaan yang Bapak Musa bilang itu, katanya gitu. Nah, mereka menceritakan keadaan kota Kanaan. Kota Kanaan itu sangat bagus, Bapak Musa. Dan rumah-rumah dibangun dengan kuat, kokoh. Gak ada yang jelek, Bapak Musa, katanya gitu. Di sana juga banyak makanan, banyak minuman, banyak sekali orang-orang baik di sana, Bapak Musa. Nah, meskipun 10 orang yang telah dikirim, 12 orang yang dikirim ke sana, Kanaan itu dibilangnya bagus, tapi adik-adik ada 10 orang yang bilang gini, jangan ke sana, Bapak Musa, jangan ke sana. Jangan ke sana. Sebab di Kanaan itu ada banyak orang yang tinggi-tinggi, besar-besar, dan keadaannya takut, menyeramkan, Bapak Musa. Aku takut, Bapak Musa. Jangan ke sana. Maka lebih baik kita nggak usah ke sana, Bapak Musa. Udah di sini aja. Di sana orang-orangnya tinggi, terus serem-serem mukanya. Aku takut, Bapak Musa. Kata 10 orang itu bilang ke Bapak Musa. Bapak Musa mendengarkan. Ini orang bilang di sana tidak bagus, tapi 2 orang ini yang bilang di sana bagus. Bapak Musa bingung. Bapak Musa ketakutan karena banyaknya orang yang menceritakan keadaan di sana tidak bagus lebih banyak. Ada 10 orang yang bilang di sana tidak bagus. Bapak Musa, aku harus pergi ke sana atau tidak? Nggak usah, Bapak Musa. Terus ada 2 orang, ke sana aja, ke sana indah sekali.
Nah, ketika menceritakan tentang Kanaan oleh 10 orang itu, Bapak Musa dan semua orang Israel menjadi takut. Aduh, gimana ini? Gimana kita pergi ke sana apa tidak? Tapi ternyata ada 2 orang yang kakak bilang tadi, dia adalah namanya Yosua dan Kaleb. Siapa namanya? Yosua dan Kaleb. Dia tidak merasa takut. Buat apa takut? Katanya gitu. Dia pergi ke Kanaan. Yosua berkata, jangan takut. Jangan takut orang Israel dan Bapak Musa, tidak usah takut. Kenapa tidak usah takut? Tenang-tenang saja. Ayo kita pergi ke Kanaan. Kenapa kamu tidak takut? Iya, aku tidak takut. Karena aku percaya janji Tuhan terhadap tanah Kanaan itu iya dan amin. Di sana Kaleb dan Yosua percaya pasti Tuhan Yesus menolong mereka. Tuhan Yesus kok yang janjiin tanah itu menjadi milik kita. Tanah itu menjadi tempat yang kita akan diami. Kalau Tuhan Yesus yang berjanji, Tuhan Yesus pasti tolong dong, katanya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang, oke, kamu ke sana, kita nurut aja Bapak Musa. Tuhan Yesus pasti menolong kita, katanya gitu. Nah, kakak mau ngajakin adik-adik untuk seperti Yosua dan Kaleb. Mereka percaya kalau Tuhan Yesus menyertai kehidupan mereka. Ya, kalau misalnya aku takut, jangan takut. Tuhan Yesus menyertai kehidupan kalian selalu. Kalau mama dan papa bilang, aduh kakak, hidupnya masih serba, aku gak tahu apa yang terjadi hari esok. Hei, Tuhan Yesus pegang kendali dalam kehidupan kita. Dan jangan takut, karena di dalam cerita hari ini Tuhan Yesus mau kasih tahu, saya percaya, saya tidak takut karena Tuhan memberi pertolongan. Ayo coba ikutin. Ayo coba pelan-pelan ya. Saya percaya Tuhan. Apa? Saya percaya Tuhan. Saya tidak takut karena Tuhan memberi pertolongan. Ya, Tuhan memberi pertolongan dalam keadaan apapun. Jadi tidak usah takut. Nah, itu cerita tentang Kaleb dan Yosua hari ini. Ayat hafalannya diambil dari 1 Korintus 16 ayat 13b. Aduh, kepanjangan kakak Mimi, pelan-pelan. Oke, kakak ulangin. 1 Korintus 16 maaf. 1 Korintus 16 ayat 13b. 1 Korintus 16 ayat 13b. Bunyinya, Berdirilah dengan teguh, berdirilah dengan teguh dalam iman. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Oke? Kita ketemu minggu depan dengan cerita-cerita yang lainnya. Dadah! Nah, itu tadi cerita tentang firman Tuhan. Dan sekarang kita mau menyanyi mendidih, supaya kita tetap hangat di dalam Tuhan Yesus, supaya kita tetap tahu, kita tetap berapi-api untuk melayani Tuhan Yesus. Kita menyanyi mendidih. Joget ya. Joget ya. Oke, 3, 2, 1. Siap, tangannya di pinggang. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu
sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan hari ini. Biarlah sukacita ini boleh senantiasa membuat kami semangat untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hari-hari ke depan dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami titipkan anak-anak ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja luar biasa untuk membuat mereka mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita-cerita yang lain lagi. Dadah. Dadah. Dadah.